Halo, selamat malam pemirsa. Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat kembali hadir menyapa Anda dengan rangkuman 3 berita ekonomi yang siap menemani waktu istirahat Anda. Kabar malam ini dibuka dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% di tahun 2024. Kemudian di tengah pandemi COVID-19, para pelaku UMKM di Kota Ternate, Maluku Utara memanfaatkan bantuan produktif usaha mikro maupun kredit usaha rakyat dari pemerintah untuk memaksimalkan dan mempertahankan usahanya. Informasi terakhir, guna mendongkrak perekonomian desa, Pemda Kabupaten Temanggung membuka kawasan Edu Wisata Eling Embansari yang menyajikan panorama wisata alam, ekonomi kreatif, dan wisata penjelajahan alam. Mari kita simak rangkaian informasi selengkapnya. Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia akan meningkatkan rasio pembiayaan kredit UMKM di tanah air. Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rahman, dalam dialog pembiayaan UMKM yang disiarkan secara daring Jumat 24 September, menyampaikan bahwa saat ini rasio kredit UMKM di Indonesia adalah 20,5%. dengan total nilai sebanyak 1,135 triliun rupiah. Tentunya pembiayaan ini masih kurang ya, perlu ditingkatkan. Maka pada rapat yang dipimpin oleh Presiden memutuskan bahwa target ini akan ditingkatkan menjadi 30% pada tahun 2024. Jadi ini tentunya jadi PR yang cukup berat buat kita semua ya, yang artinya kita harus menyiapkan berbagai kebijakan baik dari sisi supply maupun demand. Selain itu, Hanung juga mengatakan masih ada 30 juta usaha mikro yang masih belum mendapat akses kredit. 12 juta umumnya masih menggunakan cara konvensional dengan cara meminjam dari rentenir atau kerabat. Dan 18 juta UMKM masih belum mendapat akses sama sekali dari sistem keuangan. Ia berharap pelaku usaha UMKM bisa lebih memahami perihal kredit perbankan yang disediakan oleh pemerintah, karena UMKM menjadi salah satu penyumbang lapangan kerja terbesar dan pendapatan negara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, hingga saat ini masih bertahan selama masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda di tanah air. Para pelaku usaha tersebut dapat terus mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan bantuan dari pemerintah, seperti bantuan produktif usaha mikro BPUM maupun kredit usaha rakyat KUR yang disalurkan melalui perbankan. Sehingga dengan bantuan tersebut, para pelaku usaha terus bangkit dalam memaksimalkan usahanya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Nur Fitrianti Sangaji, saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Kamis 23 September. Yang menjelaskan tercatat ada ribuan pelaku usaha UMKM binaan Pemkot Ternate masih beroperasi dengan aktif memasarkan produknya, baik secara langsung maupun melalui online. Pelaku UMKM di Kota Ternate itu banyak versi, banyak ragam, banyak versi, banyak ini. Dan mereka tetap berinovasi walaupun di masa pandemi COVID ini. Kalau dia tidak mendapatkan bantuan Presiden yang kemarin itu, berarti dia itu ada kendala lain. Misalnya dia ada KUR di bank atau ke yang lainnya. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate menambahkan, sejak tahun 2020, Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate mengusulkan sebanyak 28.012 orang pelaku usaha ke kementerian untuk mendapatkan bantuan produktif usaha mikro BPUM. Sementara itu, pada bulan Maret 2021 sudah terrealisasi sebanyak 20.481 orang. Pihaknya berharap dengan bantuan tersebut, para pelaku usaha terus berinovasi dalam meningkatkan produktivitas UMKM untuk memulihkan perekonomian di daerah. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah serius menggarap potensi pariwisata sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa. Jumat 24 September, Pemkab Temanggung resmi membuka kawasan pedesaan Eduwisata Eling Embansari atau Ingat Bansari di Kecamatan Bansari. Kawasan Eduwisata tersebut memadukan wisata alam, ekonomi kreatif, dan juga wisata penjelajahan yang melibatkan 13 desa. Bupati Temanggung Muhammad Al-Khazik mengatakan, setiap desa didorong untuk menggali dan mengembangkan potensi wisatanya, seperti keindahan alam, keragaman budaya, serta tatanan kehidupan masyarakat. Yang memadukan antara kegiatan wisata alam, ekonomi kreatif, kemudian wisata penjelajahan, dan lain sebagainya. Saya menilai program ini sangat bagus dan ini bisa memajukan Kecamatan Bansari dan daerah sekitarnya untuk kepentingan pariwisata yang harapannya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Din Permades Temanggung Gema Artisti Wahyudi menyebutkan pengembangan pariwisata desa telah menjadi skala prioritas di tahun 2021. Menurutnya, keberadaan wisata desa merupakan model pertumbuhan pembangunan ekonomi yang cepat dan merata. Kami berusaha mengintervensi desa, sedikit demi sedikit gitu, supaya desa ini menonjolkan potensi yang sudah ada dulu. Potensi yang sudah ada, kemudian inilah yang dikembangkan, yang disentuh dengan nilai-nilai yang kreatif. Diharapkan dengan peluncuran kawasan perdesaan Eduwisata tersebut akan menambah pendapatan masyarakat desa karena mampu menampung para pekerja sebagai pengelola wisata. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kami akhiri informasi terkini dalam negeri yang terangkum dalam Kilas Nusantara untuk hari ini. Jaga terus kesehatan Anda, pemirsa, dengan menjalani gaya hidup sehat dan disiplin protokol kesehatan. Nantikan kehadiran Kilas Nusantara edisi COVID-19 besok pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Cynthia Gesino undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.